min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah subuh kali ini kita dapat kembali bersama bermuajah untuk mengkaji yang Pak insya Allah masuk kita pada hadis yang ke-11 setelah kita kaji hadis yang ke-10 berkaitan dengan at-tayyibul halal syaratul qabul. Yang Pak insya Allah pada hadis yang ke-11 al-hadithul hadi asyar al-akhdhu bil yaqin wal bu'du anis syubhat. An Abi Muhammad Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribu ila ma la yaribu. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, da' ma yaribu ay da' ma tashaqqu fihi minasyubhat. Tinggalkan apa-apa yang engkau ragu di dalamnya. Artinya jangan engkau lakukan. Wal amru lin nadab. Dan ulama menjelaskan bahwa perintah di dalam ini hadis untuk kita tinggalkan perkara yang masih meragukan atau belum ada ketegasan hukumnya adalah lin nadab. Bentuk anjuran. Da' ma yaribu. Ay da' ma tasyakku fi minasyubahat. Tinggalkan apa-apa yang engkau ragu di dalamnya minasyubahat, dari perkara yang belum ada ketegasan hukumnya, masih subhat. Kalau haram jelas wajib untuk ditinggalkan, tapi kalau syubhat kata ulama wal amru lin nadab, perintah ini hukumnya adalah lin nadab. Ila ma la yaribuk ay ila ma la tasyukku fihi minal halalil bayyin, kepada apa-apa yang tidak engkau ragu padanya minal halal al-bayyin, dari perkara yang sudah jelas. Jadi tinggalkan apa yang masih meragukanmu akan kehalalannya, akan kebolehannya, kepada perkara yang yakin oleh engkau akan kehalalannya. Ini yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i. Tarku syubhat inna tarka syubhat fil ibadah wal muamalat wal munakahat wa sairi abwabil ahkam wa iltizamil halal fi kulli dhalika yuaddi bil muslim ilal wara. Jadi dengan kita meninggalkan perkara atau tidak melakukan perkara yang masih syubhat atau belum ada ketegasan hukum,
akan kehalalannya atau kebolehan dan keharamannya, baik itu kata ulama fil ibadah dalam masalah ibadah, wal muamalat atau dalam masalah muamalah, wal munakahat termasuk dalam urusan pernikahan, wasairi abwabil ahkam dan hukum-hukum lainnya, dengan kita senantiasa berpegang teguh dengan perkara yang halal, yuaddi bil muslim ilal wara. Maka yang sedemikian itu, kata beliau, dapat menjadikan kita sebagai seorang muslim yang memiliki sifat wara. Wara. Jadi ia meninggalkan yang syubhat. Tidak hanya sebatas yang haram, yang syubhat pun ia tinggalkan. Ini wara. Lain warik. Warik itu lain lagi. Itu hantam terus warik. Kita bisa lihat bagaimana warik. Halal sudah dapat masing-masing punya jatah, masih juga mengambil, ampun kawan, sudah tak isi mulut di sebelah kanan, isinya pulang di sebelah kiri. Kada puas, masokakannya pulang ke ketiak sebelah kanan. Kada puas, masokannya pulang ke ketiak sebelah kiri. Terus seperti itu. Itu rakus. Tidak peduli dengan kehalalan, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nauzubillah kalau dengan kita punya sifat sedemikian rupa, tidak peduli dengan hukum halal dan haram, yang penting dunia yang dikejarnya. Kita pernah temukan dalam satu riwayat hadis, dan ini pernah kita sampaikan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhani, kita bisa temukan hadis ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazal qalbul kabir syaban, kata Rasul. La yazalu qalbul kabir syaban. Itu hati, ini berkaitan dengan hati, ambisi, keinginan, bukan dengan fisiknya. Hati seorang yang sekalipun sudah lanjut usia, itu masih terasakan muda, artinya ambisinya masih kuat. Keinginannya tidak pernah pudar. Terus seperti anak muda. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya pemuda syab. Itu kan ambisinya kuat. Artinya gerakannya dan seterusnya. Kada sama lawan ang Tuhan. Ang Tuhan ini agak lambat. Gerakannya lambat, berpikir pun juga sudah mulai telat. Lain dengan muda jiwanya, ambisinya masih semangat. Ternyata di dalam ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau berkaitan dengan hati, kada ada Tuhannya. Ini berkaitan dengan ambisi. Berkaitan dengan hati, maka disebutkan dalam hadis la yazalu qalbul kabir. Kabir artinya asy-syaikh, orang yang sudah lanjut usia, tapi hatinya bukan fisiknya. Maksudnya fisiknya yang sudah lanjut usia, tapi hati syaban, masih seperti anak muda, masih terasa, masih memiliki ambisi yang kuat, fitnatain, terhadap dua hal, kata Rasulullah. Jadi fisik boleh tua, banyak hal yang mungkin kita sudah tidak bisa untuk melakukannya, tapi dalam dua hal ini ambisinya masih kuat.
Apa nang dua hal itu? Pertama kata Rasul, hubbud dunia, mencintai atau kecintaannya terhadap dunia. Atau dunia sudah banyak. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'u hayatid dunya. Tuh nang kehidupan dunia ini. Mulai dari wanita. Coba, walaupun fisik sudah tua, tapi ambisinya masih kuat. Maka ada berita kadang kita temukan, naudzubillah, nenek-nenek, kakek-kakek, bukan nenek, amun nenek bebini berarti, kakek-kakek ditemukan tewas di kamar hotel dengan seorang wanita penghibur. Setelah selidik punya selidik, kada tahunya apa penyebabnya, obat kuat. Coba, masalah wanita kada mau kalah juga lawan anak muda, masih berambisi. Padahal fisik sudah kada kuat lagi, tapi masih juga untuk mengejar akan dunia. Itu disebutkan jauh sebelumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik wanita, mulai dari wanita, harta benda, kemudian juga termasuk jabatan, kedudukan, kemewahan, semuanya. Itu hati seorang walaupun sudah lanjut usianya, tapi terasakan seperti anak muda. Ambisinya masih kuat untuk mendapatkan dan meraihnya. Hubbud dunia satu, tulul amal kedua, kata Rasulullah. Nah, mestinya dengan kita berhati-hati menanamkan sifat kewaraan pada diri kita, itu wara, ihtiyat, kehati-hatian. Dan banyak kisah-kisah para ulama yang kita pernah temukan. Bagaimana seorang hamba Allah yang begitu takutnya dengan perkara yang haram, syubhat, perkara yang haram, kaitan dengan hadis sebelumnya. Ternyata satu di antara yang menjadi penyebab doa kita tidak diijabahkan oleh Allah, sebab karena ada makanan yang haram. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika datang dan menjumpai Rasulullah, lalu minta nasihat, minta didoakan. Ud'uni, ya Rasul, doakan saya bi an akuna mustajabad da'wah. Kiranya engkau sudi untuk mendoakan aku kepada Allah biar aku jadi orang nang doanya dikabulkan. Apa kata Rasul? Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Bersihkan makananmu, maka niscaya engkau menjadi orang yang doanya diijabahkan oleh Allah. Itu dari segi makanan. Hadis yang kita kaji sebelumnya. Lukira anna rajul atau yutilu safar as wa akbar yamuddu yadahi ila sama wa yaqulu ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghutiyatil haram fa anna yustajabalah. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah bisa kabulkan kalau makanannya, minumannya, pakaiannya itu barang-barang haram masih banyak yang melekat pada tubuhnya. Dan itu kata ulama satu di antara penyebab tertolaknya doa. Ingat kisah bagaimana seorang hamba Allah yang memakan buah apel. Itu kisahnya ma'ruf. Buah apel hanyut di sungai. Bukan memutik dari pohonnya, kada, mengambil yang hanyut di sungai. Setelah diambil, dimakan. Tersadarkan kalau ini buah mesti ada yang punya. Itu saking takutnya dengan yang haram. Saking takutnya. Menjaga diri dari perkara yang haram. Dia telusuri, dia minta, ingin diikhlaskan, ingin dihalalkan, minta kehalalannya. Ini ma'ruf ceritanya. Hanya sebutir buah apel. Apalagi nang banyak. Dalam kitab Al-Wafi syarah daripada Arba'in, termasuk dari kitab ini yang kita pernah temukan, atau mungkin nanti kita bisa temukan, di mana dikisahkan bahwa
seorang tidak meminum air zam-zam, yang padahal air zam-zam itu dianjurkan untuk kita meminumnya. Ma'u zam-zam lima syuribalah, air zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatakan. Apa yang kita niatakan Allah ijabahkan. Satu di antara doa yang mustajab itu kata ulama saat ketika kita meminum zam-zam. Itu mustajab doa kita. Jadi kalau sekiranya ada orang membawa air zam-zam, jangan hanya sekedar minum saja. Baca doanya, niatakan sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Itu Allah ijabahkan. Tapi ini aneh, orang ini tidak mau meminum air zam-zam. Ketika ditanya apa jawaban beliau, laukana indi dal, laukana indi dal lasyaribtuh. Andai ujar Sidin aku isi gayung saronganan, punya timba sendiri yang dipergunakan untuk mengambil air zam-zam itu dari sumurnya, dari sumbernya, lasyaribtuh, niscaya aku akan meminumnya. Itu yang menjadi alasan beliau kenapa kadang hendak meminum air zam-zam, karena air zam-zam itu diambil dengan menggunakan timba atau ember atau fasilitas alat yang difasilitasi oleh kerajaan. Ada kekhawatiran di dalamnya perkara syubhat, saking takutnya dengan yang haram. Belum ada kejelasan akan kehalalan benda itu sehingga beliau tinggalkan. Itu luar biasa. Andai aku punya timba, kata beliau, yang timba itu jelas dan nyata akan halalnya, lalu kemudian aku pergunakan untuk mengambil air zam-zam dari sumurnya, maka itu akan aku minum, yakin halalnya. Amun yang tadi timbanya kada tahu dari siapa, dari duit yang mana dipergunakan untuk membelinya, dari duit apa, itu kada jelas akan kehalalannya. Bukan masalah air zam-zamnya, tapi alat yang dipergunakan untuk mengambil air zam-zam dari sumurnya. Saking ihtiyatnya, saking kehati-hatiannya, itu luar biasa. Maka dalam kitab ini juga disebutkan oleh beliau, ya lebay, terlalu kayak itu tuh terlalu benar. Sampai gara-gara masalah ember saja dipersoalkan, sampai-sampai kada hendak minum air zam-zam. Jawaban Sidin, sebab karena kita terlalu mengkerdilkan dan meremehkan perkara subhat, pada akhirnya kita jatuh kepada perkara yang haram. Itu dia. Jadi saking kita meremehkan. Jadi kalau sudah terbiasa dengan yang subhat, itu tidak menutup kemungkinan yang haram kita lakukan. Kalau sudah terbiasa dengan yang kecil, maka yang besar pun tidak terasakan. Dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, sehingga pada akhirnya menjadi dosa besar. Karena terbiasa melakukan dosa. Jadi kalau orang sudah terbiasa melakukan dosa, ganal pun kadang merasa bersalah. Karena sudah terbiasa. Contoh dalam hal keseharian kita menggibahin orang, menggunjingin orang, ngenggosipin orang. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan kita, kita kadang merasa lagi kalau itu bersalah. Kalau itu satu hal yang tidak dibenarkan, kadang merasa lagi. Sudah terbiasa. Sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan dalam salah satu ungkapan dan gambaran, kalau kita umpama sudah terbiasa bau dengan kotoran ayam saja, terbiasa kita, lalu kemudian lewat di kandang ayam, lewat di tempat di mana orang berjual ayam, kada terasa bau, terasa kada baunya, kada terasa lagi. Kenapa? Sudah terbiasa mencium bau tai ayam, sehingga biasa. Jangankan cuma sekedar lewat, duduk kita di situ, ngobrol kita, berdiam kita, bahkan sarapan kita, kada masalah. Karena sudah terbiasa dengan baunya. Tapi coba kalau kita kada terbiasa dengan bau yang sedemikian itu, jangankan untuk duduk, jangankan lagi apalagi untuk makan,
sekedar lewat saja kada tahan kita, betutup hidung kita. Kenapa? Kada tahan baunya. Nah itu bedanya. Orang yang terbiasa dengan perkara-perkara dosa kecil, orang yang terbiasa melanggar dan melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama, jangankan yang kecil, yang besar pun dia akan lakukan suatu saat nanti, karena sudah terbiasa. Saya temukan dalam satu riwayat hadis yang mengisahkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, saat beliau bersama dengan Sayyidah Aisyah, tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin menemui dan menjumpai Rasulullah dengan hajatnya. Datang kepada Rasulullah. Waktu itu bukan Rasul seorang diri, Sayyidah Aisyah ada di sampingnya. Jadi tidak berdua-duaan Rasul dengan seorang wanita, tidak. Tapi ada Sayyidah Aisyah yang menemani pada waktu itu. Saat ketika ini wanita telah selesai mengutarakan hajatnya kepada Rasul, lalu keluar pulang. Setelah pulang apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, ma aqsarat hadhil mar'ah. Kan itu aja yang diucapkan. Ma aqsarat hadhil mar'ah. Kebetulan wanita yang datang kepada Rasul itu tadi secara fisik cebol, kita bahasakan. Apa namanya? Halus benar, rendah. Maka kata Sayyidah Aisyah, spontan beliau katakan, ma aqsarat hadhil mar'ah. Tadi wanita yang barusan datang, alangkah pendeknya tubuhnya. Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, andai ucapanmu tadi dicampurkan dengan air yang ada di lautan, la taghayyar, berubah air laut itu. Itu dampak luar biasa dari ucapan kita. Ketika kita membicarakan aib orang lain, ketika kita mengutarakan hal-hal yang tidak, atau hal-hal yang ada kekurangan pada seseorang, kita kadang merasa bersalah. Padahal dengan sekedar ucapan apa yang diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah, kata Rasul, andai itu diletakkan, dicampurkan dengan air yang ada di lautan, berubah warnanya. Itu saking dahsyat dampaknya. Bayangkan air lautan itu kada sedikit, berubah, ujar Rasul, warnanya tuh nah berubah. Artinya dampak dari apa yang kita ucapkan itu luar biasa. Tapi kok kenapa kita merasa biasa-biasa saja? Karena itu tadi sudah menjadi kebiasaan dengan apa yang kita ucapkan dari hal-hal yang tidak dibenarkan, sehingga kita merasa tidak berdosa. Na'udzubillah. Maka beda orang yang biasa dengan dosa dengan yang kada biasa. Nang kada biasa tuh takutnya luar biasa. Jangankan nang haram, sudah jelas akan keharamannya, yang syubhat ditinggalkan. Kita ingat kisah Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam kitabnya Hina Yajidul Mu'min Halawatul Iman, Hina Yajidul Mu'min Halawatul Iman, sebuah hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalatun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 ciri tanda orang yang mendapatkan dan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Laddatun fil ibadah, nikmat dalam beribadah kepada Allah. Apa 3 ciri dan tanda itu? Satu diantaranya, ayyuhibballahu wa rasulahu aktar mimma siwahuma, ketika ia mampu dan bisa mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Wa ma ma'nal hub, apa arti cinta? Nah, cinta di sini bukan hanya sekedar ucapan. Namun kita cinta kepada istri kita, cinta kita kepada pasangan hidup kita, apa nang diinginkan oleh pasangan kita, tentu kita lakukan. Nang kada diinginkan, nang kada disukai, kita tinggalkan. Itu makna hub. Kayak itu juga amun kita cinta kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, maka apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul kerjakan, dan yang tidak diinginkan jangan lakukan. Kita mengaku cinta kepada Rasul, tapi sunnah-sunnahnya diabaikan. Kayak apa anak mencintai Rasulullah?
Cuman sekedar ucapan tapi perbuatan tidak diterapkan, tidak dilaksanakan. Itu bukan cinta yang sebenar-benarnya. Mengutip ungkapan para ulama kita, yang bisa membuat hati Rasulullah itu bahagia atas kita kalau kita mengumpati Rasulullah. Itu yang membuat Rasulullah senang. Itu yang membuat Rasulullah bahagia. Sebagai umatnya, bila mana kita mengumpati Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu mengumpati Rasulullah. Itu yang bisa membuat hati Rasulullah bahagia akan kita selaku umatnya. Bukan cuma sekedar ucapan, tapi kadang dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh, yang diperintahkan oleh Rasul ambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggalkan. Itu bukti cinta. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an qaddama lahu ta'am, disuguhkan makanan, dzakal luqaimat, lalu oleh beliau dicicipi makanan itu, fa ukhbir anna fihi syub, diberitahukan di dalamnya perkara syubhat. Ini makanan dihasilkan dari membeli. Uang yang dipergunakan untuk membeli hasil kahanah, hasil ramalan. Mendengar kalau terdapat perkara syubhat di dalam ini makanan, masih tidak ada, masih apa namanya, tidak nyata akan kehalalannya, masih ada keraguan-raguan yang haram di dalamnya. Apa yang beliau lakukan setelah mencicipi beberapa cicipan ataupun suap daripada makanan yang yang dihidangkan kepada beliau, adkhala sababatah, beliau masukkan telunjuk jarinya, liyataqayya ma fihi, untuk kembali dimuntahkan apa yang sudah beliau makan. Faqala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku telah mendengar akan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, setiap daging yang tumbuh dari perkara atau barang dan makanan yang haram, neraka lebih utama untuknya. Nerakalah yang akan menjadi tempatnya. Saking takutannya, jangankan yang haram, yang syubhat aja ditinggalkan oleh beliau. Ini dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, kata Rasul. Tinggalkan apa yang meragukanmu akan kehalalannya kepada yang meyakinkan kalau itu halal. Jadi berhati-hati, ini sifat wara yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, ini yang mulai terkikis dari kehidupan kita. Dan ini berbahaya kalau sampai hilang. Kalau sampai hilang, kada ada lagi sifat ini, maka ini halal haram hantam terus. Nauzubillah. Kada peduli lagi tentang hukum halal haramnya. Bolehkah atau kada bolehkah? Hantamnya juga lah. Nauzubillah. Sehingga ketika kita melakukan itu, yakin kada ada lagi was-was. Kada ada lagi rasa khawatir, kada ada lagi rasa halalkah ini, haramkah halalkah, haramkah haram. Yakin kita nyaman. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang kada meragukanmu. Jadi kalau masih ragu kita akan kehalalannya, lebih baik, lebih utama tinggalkan. Itu menanamkan sifat wara, kata ulama, kepada yang yakin akan kehalalannya. Dan ini banyak. Kalau kita kepengen, itu tadi beliau katakan, baik itu dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah munakahat dan lain sebagainya. Kayak munakahat itu mungkin ada ragu. Bisa jadi dahulu umpama kita ragu akan kehalalannya. Ada berita kalau umpama di tempat kita tinggal, berita yang kita dapat bahwa orang tua kita dahulu
Suah menyusui anak yang bukan anaknya, bebini. Cuman wayah ini kada jelas di mana wadahnya, di mana tempatnya. Tapi sah umpamanya. Dan kada tahu lagi. Cuman suah menyusui umpama yang bukan anaknya. Kalau anak susuan, otomatis haram untuk dinikahkan dengan anak kandungnya. Nah, khawatir, ini kada tahu lagi nih, di mana tempatnya, di mana berdiamnya. Kekhawatiran kalau umpama anak kita menikah dengan wanita yang pernah disusui semasa halus di bawah usia 2 tahun. Khawatir kalau itu terjadi, maka nang laki-laki ini kada hendak ingin memilih bebini yang ada di tempat dia tinggal. Itu kekhawatiran. Atau kalaupun tidak, yakinkan dulu kehalalannya. Bujur kada. Kalau dia ini memang halal untuk kita. Jangan-jangan mahramnya. Itu sebagai bentuk ihtiyat dalam munakahat. Jadi bukan hanya asal kawin aja, selidiki dahulu. Termasuk yang menjadi saksi, bukan hanya menjadi sah-sah aja. Ini kita kadang-kadang yang penting kayak apa? Sah-sah. Nah, padahal selidik punya selidik, ternyata ini perempuan saudara susuan dari lelaki itu tadi. Ini paham kada sah. Ini contoh satu di antaranya. Jadi ada orang yang kada hendak menikah dengan wanita sekampungnya. Kenapa? Khawatir tanikahi saudara susuan. Karena sudah kada tahu lagi di mana tinggalnya. Tapi sah umpamanya. Atau bisa jadi ada informasi kalau wanita itu berdiam umpamanya dirangat. Nya kada menikahi wanita yang dirangat tuh. Saking khawatirnya kalau menikahi saudara susuannya. Kecuali amun sudah yakin kada, bolehlah silahkan. Atau bentuk ihtiyat dalam masalah menikah. Baik. Mari kita lihat beberapa ungkapan daripada para ulama berkaitan dengan masalah subhat ini ataupun perkara yang belum ada kejelasan akan kehalalannya dan juga dengan perbuatan-perbuatan mereka. Qala Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tamamul taqwa tarku ba'dil halal khaufan ay yakuna harama. Kesempurnaan takwa itu, kata beliau, adalah dengan meninggalkan ba'dal halal, sebahagian dari perkara sekalipun itu halal, khaufan ayyakuna harama, yang dikhawatirkan menjadi perkara haram. Itu sebagian ulama. Halal tapi untuk berjaga-jaga jangan sampai jatuh kepada haram, ia tinggalkan. Itu sebagai bentuk ihtiyat. Ini lagi-lagi wara itu tadi. Sebagai bentuk ihtiyat, berjaga-jaga, menjaga diri dari perkara haram mesti harus. Jangan sampai kita tidak menjaga diri kita dari perkara yang haram. Maka tarku ba'dal halal khaufan ayyakuna harama, itu kata beliau adalah min tamamit taqwa. Tanda kesempurnaan takwanya seorang itu bila mana ia mampu meninggalkan atau tidak melakukan suatu perkara sekalipun itu halal, bila mana dikhawatirkan, ditakutkan akan bisa jatuh kepada perkara haram. Itu ungkapan beliau. Lagi-lagi mengingatkan kita agar kita menanamkan keihtiyatan. Ini sebabnya ihtiyat, dalam bentuk keihtiyatan, kehati-hatian. Jangan sampai jatuh kepada perkara haram. Jangan sampai. Itu ungkapan beliau, nasihat beliau. Wa min af'alihim, dan di antara perbuatan
Sebelumnya, idza kana al-'abdu wara'an taraka ma yuribahu ila ma la yurib. Sungguh seorang hamba itu bila mana ia ada sifat waranya, atau seorang hamba yang wara itu dengan meninggalkan apa-apa yang meragukannya kepada yang tidak meragukannya. Itu kata ulama. Jadi wara itu meninggalkan perkara yang masih ragu kita akan kehalalannya, tinggalkan. Ini contohnya banyak kalau kita lihat. Ada usahlah jauh-jauh. Ini contoh sajalah mungkin. Kalau kita ini kan banyak orang yang berdebat, banyak orang yang mempermasalahkan. Umpama apa? Kalau rokok itu sudahlah. Ada yang menghukumkan haram, ada menghukumkan halal, ada menghukumkan mubah. Kan masih berdebat. Kayak apa hukumnya? Belum ada kejelasan. Kalau sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Kayak apa? Yang lebih abdul itu yaitu tadi da'ma yaribuk, tinggalkan, kada usah lakukan. Itu nang lebih abdul. Itu kalau kita hendak menanamkan kewaraan tadi, kehati-hatian. Karena ada aja orang ya boleh ya si pulan tuh ya merokok, ya si pulan itu kada menanang bujur. Da'ma yaribuk, tinggalkan, jangan lakukan. Itu lebih aman, lebih selamat. Termasuklah dengan banyak persoalan-persoalan yang hari ini mungkin bermunculan. Kayak apa kita menyikapinya? Kalau sekira-kira masih belum ada kejelasan akan kehalalannya, afdal untuk ditinggalkan. Apa dasarnya? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu dianjurkan. Lihat Abu An-Yazid Ibn Zurai disebutkan, tanazzah an 500 min mirati abi falam ya'khud wa kana abuhu yalul a'mal lis-salatin wa kana Yazid ya'mal al-khaws wa yataqawwat minhu ila an mata rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dan dijelaskan Yazid Ibn Zu'ai ini tanazzah an 500 min mirati abi falam ya'khuz, kada hendak mengambil harta atau kada hendak mewarisi harta abahnya. Kenapa? Sebab di sini abahnya ya'mal lis-salatin, bekerja pada sultan. Kalau kita bahasakan wayah ini pada pemerintahan. Maka kalau kita lihat orang-orang bahari memang beda dengan orang wayah ini. Ini cerita-cerita yang pernah saya tangkap. Amun orang bahari hendak jadi PNS itu tuh anti. Itu orang bahari. Bahkan ujarnya ditawari. Ini orang tembilahan ini ditawari. Kadang-kadang hendak jadi PNS. Bahari tapinya. Bahari anti hendak jadi PNS itu anti. Anti untuk menjadi PNS itu anti. Ditawari kadang hendak. Itu bahari. Amun wayah ini antri. Itu bedanya. Saya sering mendengar cerita orang bahari. Makanya ditawari untuk jadi guru, untuk jadi kadang-kadang hendaknya. Bahkan orang-orangnya banyak apa nang agan apa pang jadi PNS kada hendak. Ya itu tadi anti, di samping mungkin gajinya dahulu kada ganal, pendapatannya kada banyak, yaitu ya juga sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Kepengen lepas daripada yang namanya syubhat tadi, sebab gaji itu kan mungkin dari pajak-pajak yang kita kada jelas tahu secara hukum itu dari mana diambilnya. Makanya ada pondok pesantren kemarin pernah ditayangkan, pondok pesantren Sidokiri kalau tidak khilaf, kada menerima bantuan, maaf ujarnya, dari kira-kira yang kada jelas kehalalannya, untuk menjaga kemurnian dan apa santri itu, biar supaya mudah mendapatkan ilmu, biar berkah ilmunya. Itu kada menerima, nang kada jelas bantuan itu. Coba dahulu orang anti jadi PNS, wayah ini maka antri. Itu bedanya sedikit saja, anti lawan antri, bertambah R aja. Wayah ini nang daftar dahulu ditawari, disuruh, bahkan diminta lagi, tolonglah, kada hendak. Wayah ini meminta. Itu bedanya. Jadi ada sedikit terkikis memang
atau sudah bergeser, keihtiyatan kita sudah mulai berkurang, kehati-hatian kita. Saya tidak mengatakan itu haram apa semuanya, itu tadi syubhat tadi. Lebih afdal, lebih utama untuk dihindari. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, kata Rasul. Insyaallah kita akan pada lain kesempatan. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.